Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan drama perseteruan antara Insanul Fahmi bersama dengan dua istrinya yang secara negara dan juga secara agama. Ada Inara Rusli dan juga Mawa. Banyak netizen tuh yang sepertinya kayak kesal dan gak habis pikir dengan statement-statement terbaru baik dari Insanul Fahmi ataupun juga dari Inara. Terutama masalah Inara yang dia bilang bahwa ini adalah masalah keluarga dan sedang diselesaikan, tapi kok tiba-tiba malah viral, mencuat, dan menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, bahkan juga luar negeri. Dia ngerasa bahwa dirinya itu ditipu. Bahkan salah satu statementnya Inara bilang, kita itu butuh kepastian. Kita itu adalah reverse-nya kepada Insan dan juga Inara. Maunya Mawa itu seperti apa? Apakah mau lanjut atau cerai? Kalau saya pribadi, saya siap jadi istri kedua karena dalam Islam itu memperbolehkan. Oke, aku sih tidak mengatakan dia betul atau salah, tetapi mungkin kita memiliki persepsi dan interpretasi ajaran agama yang berbeda. Karena kan kalau dalam Islam memang boleh suami itu memiliki lebih dari satu istri, tetapi dengan syarat yang begitu berat dan tidak ada kebohongan dalam mewujudkan hal tersebut. Tapi kita coba dengarkan statement dari Inara Rusli yang bagian ini aku nilai cukup membuat masyarakat itu kayaknya geram gitu sama Inara. Juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya supaya semua ini lebih jelas gitu. Terima. Oke, jadi begitu kayak memaksa banget ya Inara dengan bahasanya. Bahkan juga waktu perdamaian dia meminta gitu restoratif justice yang sudah ditolak secara resmi oleh kuasa hukumnya Mawa. Dia pun mengatakan kenapa sih nggak mau damai, kenapa nggak mau menyelesaikan. Ini adalah bagian yang menurut aku bagi Inara itu yang agak sulit dipahami masyarakat Indonesia. Mawa itu saat ini sedang hancur hatinya. Mau itu secara interpretasi mereka bahwa sudah sesuai dengan ajaran agamanya atau interpretasinya, tapi kan namanya manusia begitu loh. Pasti bakal sakitnya luar biasa pada saat mengetahui suaminya itu sudah menikah dengan perempuan lain. Nah, terkait dengan pernikahan tersebut pun dari Insanul Fahmi juga mengatakan beberapa hal yang kesannya itu bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Dia bilang bahwa sejak awal memang ada itikat baik dari aku dan Inara. Dia ngomongnya adalah kami, reverse-nya ke mereka. Nggak ditutupi tapi perlahan, katanya. Aku yakin kita masih sama-sama punya perasaan, dia cuma dimanfaatkan orang-orang sekitarnya aja. Dia dimanfaatin. Coba kita simak dulu statementnya dari Insanul Fahmi terkait dengan kata-kata tersebut. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Nara ya memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan ya kan perlahan. Cuma memang perlahan mau memberitahukan. Kenapa tidak melakukan pemberitahuan itu sebelum akhirnya menurut mereka sudah melakukan ya pernikahan secara agama tersebut? Adalah hal yang aneh ya. Pelan-pelan kami akan memberitahukan Mawa. Aneh banget sih. Aku nggak ngerti pola pikirnya di mana begitu. Apakah sebuah pernikahan itu walaupun dalam kata-katanya sudah terpenuhi syarat dan juga rukunnya, tapi ada bagian kata-kata syar'i sebenarnya. Nanti kita bahas lebih jauh. Karena dari statementnya Insanul Fahmi bilang, semua rukun dan syarat pernikahan itu sudah selesai loh. Kami ikuti. Coba kita lihat ya secara simpel aja, rukun nikah dan syarat nikah itu apa aja. Jadi, rukun nikah itu ada calon mempelai, laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Secara syar'i, nanti kita pahami. Wali nikah, ayah atau kerabat laki-laki terdekat dari pihak perempuan yang menikahkan. Dua orang saksi,
laki-laki muslim yang adil dan terpercaya. Ijab dan qabul, serah terima pernikahan yang diucapkan oleh wali ijab dan diterima oleh mempelai laki-laki kabul secara jelas dalam satu majelis dan tanpa jeda yang lama. Ya, kalau mungkin wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul, aku rasa itu bukanlah hal yang sangat sulit buat diwujudkan, apalagi Insanul Fahmi bilang bahwa kalau kalian tidak percaya kami sudah menikah secara agama, tanya saja kakaknya Inara, katanya yang menjadi wali nikahnya. Nah, yang menjadi poin utama adalah tidak terhalang secara syar'i. Dalam bahasa Indonesia, syar'i adalah segala sesuatu yang sesuai dengan hukum atau ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta merujuk pada jalan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia. Istilah ini juga digunakan untuk hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan demi kemaslahatan, bahkan jika berasal dari aturan pemerintah seperti aturan lalu lintas ataupun juga pernikahan. Syar'i, apakah kebohongan dengan tanda kutip suka tidak suka ya, mereka tidak memberitahukan istri pertama pada saat pernikahan tersebut, apakah itu dibenarkan dalam ajaran agama Islam? Aku juga seorang muslim, guru ngajiku selalu bilang bahwa menikah itu bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Semua itu tergantung pada niatnya dan tergantung pada bagaimana menjalankannya. Nabi Muhammad SAW itu monogami sampai berapa puluh tahun usia pernikahannya beliau. Dan baru menikahi istri kedua dan seterusnya, itu pun karena ajaran agama menikahi perempuan-perempuan yang ditinggal syahid oleh suaminya yang tempur di medan perang, ataupun juga menikahi perempuan karena memang untuk dijadikan sebagai salah satu dakwahnya di zaman saat itu. Apakah seorang Insanul Fahmi sudah sebegitu, mohon maaf, sucinya, sebegitu adilnya, hingga pernikahan yang baru berjalan sekitar gak nyampe 7 tahun dengan Mawa, dia ngerasa, berkali-kali kita sudah mendengarkan statement awal-awal dia bahwa dia ngerasa bahwa kebaikan dari Mawa, kebaikan dari Inara akan disatukan, kemudian akan menjadi revolusi untuk pernikahan poligami yang sukses di Indonesia. Dan dia sudah membayangkan Mawa berbicara bahwa Insan akan diundang di banyak media atau pengajian ataupun juga forum-forum untuk menceritakan keberhasilannya. Bagi aku adalah hal yang konyol, keberhasilan kalau diawali dengan penipuan dalam tanda kutip seperti ini, itu adalah hal yang sangat absurd dan bertolak belakang. Ada juga statement-statement yang disampaikan dari kuasa hukum Mawa terkait dengan isbat pernikahan yang beberapa kali disampaikan oleh Inara di media massa. Isbat itu kan artinya adalah mau mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat, disahkan secara negara. Nah, menurut kuasa hukumnya Mawa bilang begini, isbat pernikahan Inara itu sepertinya tidak akan dikabulkan karena syarat dan rukun dan penghalangnya itu jelas masih belum clear. Kalau untuk syaratnya secara umum, tadi kita udah baca rukun nikahnya ya. Kalau syarat nikahnya, ketentuan tambahannya itu adalah berasal dari calon mempelai prianya ada beragama Islam, tidak dalam masa idah atau masa tunggu, tidak sedang ihram, haji umroh, tidak ada unsur paksaan, tidak ada perbedaan agama. Berkaitan dengan akad, adanya mahar, adanya kerelaan konsen dari kedua belah pihak. Nah, jika keterangan dari Inara bilang bahwa dia itu ditipu, awalnya saya pun juga tidak tahu kalau dia sudah memiliki istri. Apakah kerelaan dan konsen ini adalah bagian yang akadnya itu nggak benar gitu loh? Kan kita nggak tahu yang betul yang mana begitu, karena kalau secara tersirat dari keterangan-keterangan Insanul Fahmi, dia sepertinya mengisyaratkan bahwa Inara tuh sudah tahu sih, walaupun kata-katanya kan dia mengatakan Inara tidak pernah mempertanyakan tentang status saya. Alibi dari Inara bilang begini bahwa usia dia kan masih 27 tahun ya, kurang lebih. Usia dia kan masih sangat muda, saya nggak kepikiran kalau dia sudah nikah atau bahkan sudah punya anak. Apakah alibi seperti itu cukup masuk akal, bisa diterima oleh akal sehat? Bagi aku sih agak sulit dipercaya, karena di Indonesia kan bukan tipikal negara yang pada umumnya menikah itu di atas 30-an tahun. Rata-rata itu kan banyak sekali
orang Indonesia menikah di bawah usia 30, bahkan di bawah 25 itu bukan hal yang aneh dijumpai di Indonesia, bukan cuma di kampung atau di desa-desa, tapi di kota besar juga banyak yang seperti itu. Nah, dari bagian yang konsen tadi saja, Inara sendiri pun pengakuannya ditipu. Nah, apakah itu sudah memenuhi unsur syarat tambahan dalam pernikahan? Ditambah lagi, adakah penghalang atau tidak? Jelas, statement resmi dari Mawa bilang bahwa saya tidak pernah mengizinkan suami saya untuk menikah lagi, dan saya pun tidak mau dimadu. Nah, ada salah satu statementnya Mawa terbaru pada saat ditanya terkait dengan isu ini. Sebenarnya bagaimana? Apakah ada perdamaian atau tidak? Dan perceraiannya seperti apa? Iya, menolak. Mhm. Aku udah nolak, Kak. Tutup itu damai. Iya, nolak. Iya, dianya peluk anaknya. Ya Mhm. udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kami nggak Oke. ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Ngobrol tapi aku nunduk ya, nunduk. Oke, jadi Mawa ini jelas-jelas menolak tentang perdamaian tersebut yang diajukan oleh timnya Inara dan juga Insanul Fahmi, tetapi kan mereka terus berjuang ya, bahkan di hari ini juga Insanul Fahmi itu sedang diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan restoratif justice yang diajukan, tetapi Mawa sudah menolak, ya artinya proses hukum terus berlanjut untuk pasal dugaan perzinahan yang ditujukan kepada Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi. Harus dibuktikan apakah betul pernikahan siri mereka tersebut terjadi sebelum adanya CCTV yang diklaim adalah itu berisi hubungan orang dewasa. Dugaannya mengarah ke Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi. Di sini juga disampaikan bahwa nggak mau melakukan perdamaian, bahkan untuk urusan kayak ketemu dengan anak, kan ada video yang viral antara Mawa dan juga Insanul Fahmi ketemu, tapi Mawa mengatakan dia selalu menunduk gitu loh. Karena mungkin kita nggak bisa pungkiri statement Insanul Fahmi bahwa bilang dia itu masih ada perasaan sama saya. Ya wajar lah, namanya juga manusia, 7 tahun bersama sudah punya anak, pasti juga masih ada perasaan. Itu adalah cara dia untuk mengencounter atau menghindari pandangan-pandangan yang mungkin bisa merubah hatinya Mawa. Karena aku yakin sih, Mawa pun juga mengatakan di sosial medianya kenapa dia mau menikah muda, dia percaya dengan pernikahan karena contoh di keluarganya. Kebetulan bapak ibunya termasuk yang memiliki, ini sangat privilege ya, keluarga yang harmonis, bapak ibunya baik-baik saja sampai mereka tua, dan itulah menjadi alasan kenapa dia mau menikah di usia muda. Tetapi sayangnya sepertinya itu tidak terjadi kepada pernikahannya Mawa. Dan Insanul Fahmi juga sekarang kelihatan pusing. Aku lihat di sini karena dari Mawa nggak mau damai dan dia sepertinya kayak menyalahkan pihak ketiga, bilang bahwa ada orang ketiga atau lingkungan sekitar Mawa yang sepertinya memanfaatkan kondisi ini demi kepentingannya. Jujur menurut aku kenapa Mawa begitu kekeh tidak mau damai, ini bukan karena orang ketiga sih, karena kan Mawa adalah orang dewasa ya, manusia dewasa, dia juga cerdas, keluarganya juga keluarga yang berpendidikan, dia mengerti apa yang diambil langkah-langkahnya ini, dia ngerti, nggak mungkin dia akan dipelintir oleh orang-orang. Menurut aku kenapa dia kekeh, tidak mau damai, ini adalah karena reaksi dari timnya Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi, kesannya mereka itu kok nggak konsisten dengan statement awal. Misalnya, Inara Rusli di konferensi pers pertama kali mengatakan dengan tegas, saya pun ditipu. Saya kesannya dibuat jadi pelaku di sini. Saya mau melepaskan Insanul Fahmi gitu ya, karena saya tidak mau menjadi orang yang menyakiti. Tetapi di beberapa waktu terakhir ini, kok mengatakan dengan tegas, saya tidak masalah menjadi istri yang kedua, karena dalam Islam itu diperbolehkan. Oke, ini sudah tercampur-campur antara ajaran agama, antara interpretasi orang yang berbeda-beda. Terlepas dari apapun itu, menurut aku kalau sudah ada landasan kebohongan, landasan menyakiti orang lain, aku rasa ajaran agama manapun tidak membetulkan kalau kita melakukan sesuatu hal tetapi dengan cara yang membohongi dan menyakiti orang lain. Apakah di ajaran agama Islam, mohon maaf, seperti Nabi Muhammad pada saat beliau itu menikah dengan istri kedua dan seterusnya, apakah yang pertama tidak mengetahui
Aku rasa tidak seperti itu. Mudah-mudahan pada saat kita menginterpretasikan ajaran agama Islam, kita bisa kafah ya menilainya, bisa menilainya itu secara keseluruhan, bukan cuma mengambil bagian-bagian yang cocok sama kita, kemudian secara utuhnya nggak kita pahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.